Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih adik-adik yang ada di rumah? Pastinya masih tetap semangat dan sehat selalu ya adik-adik. Nah, minggu ini 12 September 2021 bersama dengan Kalisma kita akan memuji Tuhan dan bersama dengan Inang Pendeta juga. Nah, minggu ini, minggu 12 September 2021 dengan tema Aku Suka Menolong. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan mulai ibadah. Yuk adik-adik duduk yang rapi dan kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Nah, adik-adik kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 5, Ku Datang ke Rumah Tuhan. Yuk Bang Glenn. Ku datang ke rumah-Mu Tuhan. Happy, happy, happy Sunday School. Ku duduk menatap altar-Mu. Happy, happy, happy Sunday School. Kan ku berikan persembahanku. Happy, happy, happy Sunday School. Terimalah sembah sujudku. Happy, happy, happy Sunday School. Nah, adik-adik semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita semuanya siapkan hati dan pikiran kita, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu sekalian dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Keluaran 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Seperti biasa, Inang Pendeta akan membaca di sini dan adik-adik semua boleh membaca di rumah masing-masing. Yuk kita baca firman Tuhan. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun.
yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Pasti kabar adik-adik masih sehat, masih semangat, masih bersukacita. Tapi kalaupun ada yang kurang sehat, ada yang sakit, tetap semangat ya, karena kita percaya Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada adik-adik semuanya. Nah, firman Tuhan tadi yang sudah kita baca menceritakan tentang kelahiran seorang anak yang bernama Musa. Nah, adik-adik pasti masih mengingat cerita tentang siapa itu Musa. Nah, Musa itu adalah seorang pemimpin Israel yang dipilih oleh Allah untuk membawa orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dan banyak hal yang dilakukan Musa bersama dengan Tuhan. Dan atas kekuatan Tuhan, atas kuasa dari Tuhan, dia bisa membebaskan, dia bisa membawa Israel keluar dari Mesir dan memimpin perjalanan umat Israel menuju tanah Kanaan. Iya. Nah, adik-adik semua, tapi dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah diberitakan kepada kita bagaimana Musa yang lahir itu ternyata dia menjadi anak angkat dari siapa ya? Coba, menjadi anak angkat dari putri Firaun. Iya, dia diangkat menjadi anak karena ketika itu dari cerita, dari pemberitaan firman Tuhan yang kita baca tadi ternyata panjang ya ceritanya. Bagaimana proses Musa itu menjadi anak angkat dari putri Firaun. Nah, memang kalau kita membaca sebelum firman Tuhan hari ini, berarti di pasal 1 itu memang luar biasa sekali hal-hal yang terjadi terhadap orang Israel ketika itu, ya. Karena orang Israel itu adalah menjadi budak di tanah Mesir. Nah, jadi kalau kita membaca di situ diberitahukan kepada kita bahwa jumlah orang Israel itu semakin lama semakin bertambah. Nah, jadi karena jumlah mereka itu semakin bertambah, semakin banyak anak laki-laki yang lahir, semakin banyak keturunan yang lahir, makanya Raja Mesir itu menjadi takut. Kalau jumlah orang Israel semakin banyak, semakin bertambah terus-menerus, nanti suatu saat jangan-jangan bangsa Israel itu akan memerangi mereka, akan berontak, akan melawan orang-orang Mesir. Makanya waktu itu Raja Firaun memerintahkan supaya setiap anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Iya, jadi memang Raja Firaun itu sangat kejam sekali. Jadi anak laki-laki yang lahir disuruh bunuh sama bidan-bidan yang ada, sama orang-orang yang menolong persalinan itu. Tapi ternyata ada 2 orang bidan yang menyelamatkan Musa waktu itu. Nah, jadi kalau kita baca dalam firman Tuhan bahwa ada Sifra, ada Pua yang menyelamatkan Musa waktu itu. Nah, lalu kemudian setelah itu kemudian Musa dibawa kepada orang tuanya, lalu mereka menyelamatkan, menyembunyikan Musa waktu itu katanya selama 3 bulan. Tapi kalau sudah 3 bulan berlalu tidak ada lagi kemampuan bagi mereka untuk menyembunyikan Musa terus menerus. Nah, oleh karena itu mereka mencari jalan bagaimana ini supaya Musa selamat. Lalu kemudian katanya bayi itu diletakkan dalam satu tempat, lalu kemudian dibawa ke teberau, ya, lalu kemudian di mana putri Firaun mandi, mereka membawa ke situ, lalu kemudian akhirnya bayi Musa itu diselamatkan. Dan ternyata yang memberikan nama Musa itu adalah putri Firaun. Jadi dia berikan namanya Musa yang artinya diambil dari air. Karena memang Musa itu ditemukan di tengah air itu. Nah, lalu kemudian ternyata ada saja jalan Tuhan untuk menyelamatkan Musa. Ya kan?
satu demi satu jalan itu terbuka diberikan oleh Tuhan untuk menyelamatkan Musa melalui bidan, melalui orang tuanya, melalui Miriam, lalu kemudian melalui putri Firaun itu. Akhirnya Musa diselamatkan dan dipelihara, dirawat, dijaga, dibesarkan oleh putri Firaun. Nah, adik-adik semuanya, lalu apa yang mau disampaikan firman Tuhan kepada kita hari ini? Hanya satu kata yang mau disampaikan kepada kita, menolong. Nah, firman Tuhan mengajak kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan harus mau menolong satu dengan yang lainnya. Ya, siapa yang membutuhkan pertolongan dalam kehidupan kita ini harus kita mau bersedia dengan suka hati, dengan sukarela, dengan ikhlas, dengan tulus menolong mereka semuanya. Jadi ketika kita mau menolong itu adalah kita melakukan perintah Tuhan. Nah, kita menolong tanpa harus memikirkan apa upah yang akan kita dapatkan. Kita menolong orang lain jangan langsung berpikir bahwa oh nanti kita akan dikasih upah, oh nanti kita akan diberikan hadiah, oh nanti kita pasti akan diberikan sesuatu gitu kan. Tapi bagaimana kita menolong itu memang dengan ikhlas, dengan tulus tanpa mengharapkan balas jasa. Ya kita kalau dikasih hadiah, kalau dikasih kado, kalau dikasih sesuatu ya kita harus bersyukur gitu. Tapi sebenarnya kita tidak mengharapkan semua itu ketika kita melakukan atau memberikan pertolongan kepada orang lain. Nah, adik-adik semuanya, bagaimana dengan adik-adik di rumah mungkin saat ini? Apa yang bisa adik-adik lakukan sebagai bukti bahwa memang kita adalah anak-anak Tuhan yang mau memberikan pertolongan kepada orang lain? Ya, bisa misalnya adik-adik membantu atau menolong mama dan papa untuk memberikan minuman, membantu mencuci piring, membantu menyapu rumah, membantu membersihkan mobil, dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai perwujudan dari firman Tuhan yang mengajak kita untuk mau bertolong-tolongan, untuk mau menolong orang lain di sekitar kita. Atau misalnya ketika teman kita sakit, mama dan papa sakit, atau siapapun saudara kita yang sakit, kita bisa membantu mereka dalam doa kita, ya kan? Membantu mereka, memberikan semangat dan lain sebagainya. Jadi banyak yang bisa kita lakukan sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, ini yang disampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik kepada orang lain. Jangan pernah berhenti untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Karena pada suatu saat pasti kita juga membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, itulah yang disampaikan firman Tuhan kepada kita semuanya, adik-adik. Nah, kita akan masuk dalam aktivitas kelas hari ini yang akan dipandu oleh Kak Lisma. Halo adik-adik, bertemu kembali kita dalam aktivitas kelas. Nah adik-adik, dalam minggu ini aktivitas kelas kita dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah aktivitas kelas kecil dari TKA, TKB, kelas 1 dan kelas 2. Aktivitasnya adalah adik-adik memfoto aktivitas menolong orang lain. Contohnya nih, membantu mama, membantu papa, kakak, atau orang-orang yang ada di rumah. Misalnya adik-adik membantu mama mencuci piring, atau boleh juga misalnya membantu membereskan atau merapikan rumah. Kemudian difoto dan jangan lupa dikirimkan ke grup kelas masing-masing. Nah, untuk aktivitas kelas besar, kelas 3, 4, 5, dan 6, adik-adik kelas besar membuat narasi tentang menolong orang lain. Tadi adik-adik kelas kecil kan memfoto, nah adik-adik menulis, kemudian mengirimkan juga ke grup kelas masing-masing. Jangan lupa ya adik-adik, dikirim ke grup kelas masing-masing. Nah, sampai di sini aktivitas kelas kita dalam minggu ini. Sampai bertemu di aktivitas kelas berikutnya. Dah. Adik-adik semua, kita sudah dengar-dengaran dengan firman Tuhan dan juga sudah melakukan aktivitas kelas kita untuk hari ini. Kita akan menutup dalam doa.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang kami dengarkan hari ini yang mengajarkan kami supaya kami hidup tolong menolong satu dengan yang lain. Kami menolong orang-orang di sekitar kami dengan ikhlas, dengan tulus, tanpa mengharapkan balas jasa apapun dari orang-orang yang kami tolong. Biarlah kami juga semakin dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami, karena kami tahu Tuhan sudah lebih dulu menolong kami dalam kehidupan kami ini, menyelamatkan kami juga dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, kembali kita dalam ucapan ulang tahun. Nah, dalam minggu ini, Minggu 12 September 2021, adik-adik yang berulang tahun ada 6 orang dalam minggu ini. Ada adik Jeremy Napitupulu, kemudian ada Clairin Beryl Siboya, ada Yoakim Emmanuel Siahaan, ada Roleno Parasian Sidauruk, ada adik Samuel James Situmorang, dan yang terakhir ada Jemima Anabel Stefani Sidauruk. Kalisma, Inang Pendeta, Mang Pendeta, kakak-kakak guru sekolah minggu, dan seluruh seksi sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Kita akan bernyanyi buat adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini. Yuk Bang Glenn. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Jeremy, padamu Clairin, padamu Joakim, padamu Roleno, padamu Samuel, padamu Jemima, selamat ulang tahun. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Kita akan bernyanyi dari lagu sekolah minggu, Ada Satu Sobatku Yang Setia. Nah, jangan lupa juga adik-adik mempersiapkan persembahan yang dimasukkan ke dalam celengan di rumah masing-masing ya. Yuk Bang Glenn. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku.
Adik-adik semua, kita akan mengakhiri ibadah dan pembelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Kita akan menutup bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah kami, dalam pembelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Biarlah Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kami, supaya kami semakin mengerti akan firman Tuhan, dan kami dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur dari awal hingga kami akan mengakhiri ibadah kami ini, Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, memberikan sukacita dan memberikan kegembiraan bagi kami, kerelaan hati kami, kesediaan hati kami untuk dengar-dengaran dengan firman Tuhan dan melakukan aktivitas kelas kami. Kami mendoakan Bapa dalam surga, biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberkati anak-anak sekolah minggu gerejamu ini dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Berkatilah mereka dalam setiap cita-cita mereka, dalam pendidikan mereka, ketika mereka harus belajar di rumah mereka masing-masing, biarlah mereka tidak lelah-lelahnya mengikuti pembelajaran lewat daring, lewat online di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan akan senantiasa memberikan semangat kepada adik-adik kami semuanya. Kami juga mendoakan biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat, kepintaran yang daripada Tuhan kepada adik-adik kami semua, sehingga mereka boleh mengikuti pembelajaran dengan baik, dan setiap pembelajaran itu boleh berguna bagi mereka kelak untuk mencapai cita-cita dan impian mereka. Kami juga mendoakan Bapa dalam surga untuk semua adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Daripada mula umur yang panjang, daripada mula kesehatan, daripada mula berkat-berkat di dalam kehidupan kami ini. Karena itu biarlah Tuhan selalu menambah-nambahkan panjang umur kepada adik-adik kami semua. Mereka boleh bertambah-tambah sehat, mereka boleh menerima berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah senantiasa mereka bersyukur, senantiasa ingat untuk berterima kasih kepada Bapa dalam surga atas pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka sampai dengan hari ini. Kami juga tak lupa mendoakan untuk setiap orang tua dari adik-adik kami sekolah minggu. Tuhanlah yang senantiasa memampukan mereka untuk selalu menunjukkan, melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai orang tua kepada anak-anak mereka masing-masing. Mampukanlah mereka untuk boleh bekerja di dalam takut akan Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan mereka supaya semua menghasilkan yang baik di tengah-tengah kehidupan mereka, bahkan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka, sehingga segala sesuatunya dicukupkan oleh karena belas kasihan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kegiatan dari adik-adik sekolah minggu di gerejamu ini. Biarlah Tuhan yang memberkati sehingga semua pelayanan kami boleh sungguh-sungguh kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan, dan adik-adik kami senantiasa untuk selalu rindu dengar-dengaran akan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Biarlah kiranya juga kami mendoakan untuk setiap peristiwa, setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kami ini, terlebih ketika kami masih menghadapi pandemi COVID-19. Bapa di surga, biarlah kiranya Engkau yang menjagai kami semuanya, sehingga kami boleh luput dari virus corona tersebut. Tetapi meskipun kami harus terpapar oleh COVID-19, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami, supaya kami boleh melawan, supaya kami boleh dikuatkan, supaya kami boleh disembuhkan dari virus COVID-19 tersebut. Kami juga berdoa Bapa dalam surga untuk kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan untuk hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah hidup kami, menjagai kami dan melindungi kami dari mara bahaya, dari segala sesuatu yang tidak kami inginkan di dalam kehidupan kami ini.
Terima kasih Bapa dalam surga, ampunilah kami akan dosa-dosa kami, supaya kami semakin layak untuk menerima berkat Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Dan dengarkanlah kami juga tatkala kami akan berdoa dalam doa Bapa kami yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Kita sama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Rohul Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, demikianlah ibadah kita pada minggu ini. Kalisma, Inang Pendeta, Amang Pendeta, kakak-kakak guru sekolah minggu, dan seluruh seksi sekolah minggu berpesan, tetaplah berdoa, jaga kesehatan, patuhi mama dan papa, dan di rumah aja. Sampai bertemu minggu depan. Dah.